Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kamu yang selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 6 Januari tahun 2021. Mari siapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau, Tuhan yang maha baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kembali malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur mensyukuri kehidupan ini dan segala berkat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Saatnya kami akan diam duduk sejenak di hadapan-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi langkah kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab malam hari ini, Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya.
dan di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Kemuliaan Allah dalam badai adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita telah melalui tahun 2020 dan tahun 2020 ada sejumlah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita syok, menjadi kaget, dan bahkan membuat kita sepertinya frustasi dengan keadaan. Selain COVID-19, di tahun 2020 ada sejumlah bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Itu dapat kita akses melalui media elektronik, media cetak, bahkan melalui media sosial. Ada begitu banyak postingan yang mengerikan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian alam yang membawa malapetaka bagi manusia. Saudara-saudara, hal-hal itu membuat kita panik dan kadangkala membuat kita putus asa. Berbagai upaya telah dilakukan, baik pribadi, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan bahkan pemerintah sendiri untuk menolong saudara-saudara kita, sesama kita yang menjadi korban dari bencana alam tersebut. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11 yang kita baca bersama pada malam hari ini, ada sudut pandang yang lain yang dapat kita lihat tentang kehadiran Tuhan. Dalam teks tadi dikatakan, bagi pemazmur badai adalah sebuah keajaiban alam atau kejadian alam yang terjadi yang tidak hanya semata-mata itu terjadi dengan begitu saja, tetapi kita dapat belajar dari teks tadi, kalaupun alam ini bergemuruh, itu bisa saja karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab mengelola alam ini. Contoh yang paling dekat, saudara, beberapa bencana alam yang terjadi, itu juga disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan yang Tuhan telah anugerahkan, membabat hutan, dan demikian juga tidak memperhatikan drainase atau pembuangan-pembuangan air sehingga tanah longsor itu terjadi ataupun banjir di mana-mana. Saya kira saudara-saudara, itu lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan ini, yaitu membuang sampah sembarangan. Tetapi fenomena-fenomena tersebut juga bisa dilihat bagaimana cara Tuhan menyatakan diri serta menyatakan kuasanya kepada kita manusia. Jadi kita tidak hanya melihatnya dari sisi yang negatif, bahwa ini adalah bencana, ini adalah malapetaka, tapi kita juga harus punya hati, punya hikmat untuk belajar apa maksud Tuhan dan menemukan apa yang Tuhan mau nyatakan dari peristiwa-peristiwa itu. Bagi Daud, gemuruh itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu di atas air yang besar, penuh semarak, bahkan mematahkan pohon-pohon aras di Libanon dan membuat gunung-gunung menjadi gemetar. Itulah sebabnya ia mengajak kita semua penghuni surgawi dan tentu pula penghuni dunia ini untuk menghormati Dia dan memberikan kemuliaan dan sujud menyembah kepadanya saja. Mengelola lingkungan ini juga adalah bahagian bagaimana kita menghormati Tuhan yang telah mengaruniakan alam yang begitu baik, alam yang begitu indah kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara?
Apakah kita masih saja memandang semua peristiwa itu dari cara pandang yang negatif, melihatnya hanya sebatas malapetaka atau bencana? Atau kita belajar seperti si pemazmur dalam pembacaan firman Tuhan hari ini untuk melihat dari perspektif atau cara pandang yang lain, yaitu cara Tuhan. Melalui puisi yang menimbulkan rasa hormat, nyanyian dan pujian ini, Allah menunjukkan pada badai sebagai bukti lain dari kemuliaan Allah. Saudara-saudara, nada penuh keyakinan terus bercampur baur dengan frasa-frasa, kalimat-kalimat yang menceritakan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghormati Tuhan. Oleh karena Dia bisa saja dalam bentuk apapun dan cara apapun Dia menyatakan diri dan kehadirannya. Dalam bencana itu juga, dalam badai pun, dalam sakit penyakit juga, Tuhan bisa menyatakan cara beradanya dan suaranya kepada kita. Oleh karena itu teruslah menyatakan rasa hormat dan menghormati Tuhan dalam hidup kita, untuk hormat dan kemuliaan hanya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersehati, kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk waktu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun, baik menyatakan kuasa-Mu maupun tanda kehadiran-Mu Tuhan. Ampuni kami jika di dalam peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang menakutkan kami mempersalahkan Engkau Tuhan. Bahkan kadangkala kami melihatnya itulah kehendak-Mu. Namun Engkau adalah Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk, yang jahat, ataupun yang mencederai kami. Berilah kami hikmat dan cara pandang yang berbeda dari cara pandang yang lain melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami. Dari apa yang kami sebut dengan malapetaka, bencana alam. Mampukan kami untuk juga boleh mendengar suara-Mu dari peristiwa itu. Mengingatkan kami bahwa kami sudah salah dalam mengelola hidup ini. Mengelola lingkungan di mana kami berada. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas dunia dan segala isinya, sebagai ciptaan-Mu yang telah Engkau percayakan kepada kami manusia. Tuhan,
Malam hari ini kami berdoa, lindungilah keluarga kami, suami, istri, orang tua, dan anak atau cucu-cucu kami. Berkati keluarga kami dalam menuntut ilmu, baik dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga lanjutan perguruan tinggi. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk perjuangan segenap jemaat menata kehidupan di tahun yang baru ini, secara khusus bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup. Berkenanlah Tuhan memberkati semua usaha, pekerjaan yang layak, baik, dan berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, lindungi kami, jauhkanlah kami dari berbagai sakit penyakit, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Allah mereka disembuhkan. Bagi mereka yang berduka, di dalam Tuhan Yesus Kristus mereka memperoleh penghiburan yang sejati. Dan bagi mereka yang sedang bergumul, berjuang dalam hidupnya, kami berdoa Tuhan memegang tangan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu cukupnya kebutuhan hidup kami. Juga bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan pernikahan mereka. Leri Pungbulan, Elsa Lintin, Bapak Franky Tumanan, Miguel Kristan Lembangan. Demikian juga Bapak Fias Muji Bitikaka dan Ibu Mansi Tanggulungan, dan Bapak Sebastianus Tolo dan Ibu Damaris Patu yang merayakan hari pernikahan mereka. Bahagialah saudara-saudara kami ini dalam rumah tangganya. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, sektor ekonomi, semua lapangan pekerjaan, kehidupan sosial dan politik, agar tetap berada dalam kondisi yang aman, kondisi yang kondusif. Tuhan, tetaplah memberkati hamba-Mu yang setia mempersiapkan program pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dari semuanya itu. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya, berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.